Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Nursyafa Huwaida dari Farmasi Angkatan 2019 dengan NPM 10060319068 Farmasi B. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang larutan dapar dan juga perhitungannya. Perlu kita ketahui, larutan dapar, lebih tepatnya atau dapar pH atau dapar ion hidrogen, yaitu larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya. Begitupun sebaliknya. Perubahan pH larutan ini sangat kecil ketika asam atau basa kuat ditambahkan dalam jumlah sedikit atau sedang ke dalam larutan dapar. Di sini, saya memiliki persamaan larutan dapar, di mana untuk asam lemah terdapat pH sama dengan pKa ditambah log dalam kurung konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Juga ada pH sama dengan pKa ditambah log dalam kurung konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Untuk basa lemah, terdapat POH sama dengan PKB ditambah log dalam kurung konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Ada juga pH sama dengan 14 dikurangi POH. Dengan keterangan di mana pH itu sama dengan min log H plus, POH sama dengan min log OH min, pKa sama dengan min log Ka, dan PKB sama dengan min log Kb. Kapasitas dapar. Besarnya penahanan perubahan pH oleh dapar atau perbandingan penambahan basa kuat atau asam kuat dengan perubahan pH yang terjadi akibat penambahan basa. Dengan rumus beta sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali konsentrasi H3O plus dibagi Ka ditambah konsentrasi H3O plus kuadrat, di mana keterangannya ini beta yaitu kapasitas dapar, beta maksimal dengan ketentuan 0,576 C terdapat pada saat pH sama dengan pKa, atau juga pH mendekati nilai pKa. Lalu ada C, yaitu konsentrasi dapar total, dan ada C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam, sama dengan konsentrasi A- ditambah konsentrasi Ha. Di sini saya akan menggunakan asam hipoklorit dan juga natrium hipoklorit dengan ketentuan berapa banyak natrium hipoklorit dan asam hipoklorit yang diperlukan untuk membuat 500 ml dapar pH. Di sini kita dapat mencari pH pada asam hipoklorit itu 7,5 dengan nilai H plus itu 3,16 dikali 10 pangkat negatif 7. Di sini, kenapa nilainya 3,16 kali 10 pangkat negatif 7? Karena kita mencari H plusnya menggunakan kalkulator dengan cara anti-log. Begitupun dengan pKa. Lalu ada beta dengan ketentuan 0,576. Maka dapat kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan dengan beta sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali konsentrasi H3O plus dibagi Ka ditambah konsentrasi H3O plus kuadrat, di mana kita telah memiliki beta dengan nilai 0,576, lalu turunkan 2,303 C dikali Ka dengan nilai 3,16 dikali 10 pangkat min 7. Lalu konsentrasi H3O plusnya itu 3,16 kali 10 pangkat negatif 7. Dan dibagi dengan konsentrasi H3O plus yang dimana nilainya itu adalah
3,16 dikali 10 pangkat min 7 ditambah 10 pangkat min 7 kuadrat. Lalu pada perhitungan ini, secara matematika, kita harus mengerjakan apa yang ada di dalam kurung. Maka akan menghasilkan 0,576 sama dengan 2,303C dikali 9,98 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 6,32 kali 10 pangkat min 14. Lalu menghasilkan 0,576 sama dengan 2,303 dikali 0,25. Yang dimana nilai C ini telah diketahui sebanyak 1 mol. Nah, C sama dengan 1 mol, maka C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Sesuai dengan pernyataan pertama, suatu larutan datar itu terbentuk pada campuran garam dan asam. Maka 1 mol per liter sama dengan konsentrasi gram ditambah konsentrasi asam. Adapun persamaan dapar asam di sini diketahui nilai pH sama dengan 3,16, nilai pKa sama dengan 3,16 ditambah log konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Lalu setelah dikerjakan soalnya, maka menghasilkan 0 sama dengan log dalam kurung konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Yang dimana berarti 1 garam sama dengan asam atau 1 asam sama dengan garam. Lalu pada hasil sebelumnya, C sama dengan 1 mol per liter. Maka C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. 1 ditambah 1 konsentrasi asam ditambah konsentrasi asam. 1 sama dengan 2 konsentrasi asam. Yang dimana konsentrasi asam yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 mol per liter. Karena kita membuatnya 500 ml, maka dibagi 0,5 liter. Lalu untuk konsentrasi garam, kita harus mensubstitusikan dulu C. C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Di mana C itu nilainya tadi 1. Maka 1 sama dengan konsentrasi garam ditambah asam tadi sudah diketahui 1 mol per liter. Maka konsentrasi garam sama dengan 1 dikurangi 1 mol per liter. Maka menghasilkan nilai 0 mol per liter. Di sini kita mengetahui pH pada asam hipoklorit yaitu 7,5 dan pKa pun 7,5. Lalu ditambah log konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam yang dimana menghasilkan 1. Maka dari perhitungan keseluruhan kita akan memperoleh konsentrasi asam sebanyak 1 mol per liter dan konsentrasi garam sama dengan 0 mol per liter. Setelah itu, kita harus mencari BM pada masing-masing asam dan basa. Mencari BM asam yang saya gunakan yaitu asam hipoklorit, yaitu HOCl dengan nilai H itu 1, ditambah nilai O itu 0, dan ditambah nilai Cl itu 35,5, maka BM pada asam hipoklorit yaitu 52,5 gram per mol. Begitupun pada basa natrium hipoklorit, nilai Na yaitu 23, ditambah nilai O yaitu 16, ditambah nilai Cl yaitu 35,3, yang menghasilkan BM pada natrium hipoklorit itu 74,5 gram per mol. Setelahnya, kita mencari bobot pada masing-masing asam maupun garam. Dengan rumus bobot sama dengan mol dikali BM.
di mana pada bobot asam itu kita telah memiliki 1 dikali dengan BM-nya itu 52,5 gram per mol dan menghasilkan 52,5 gram per mol untuk bobot asam. Pada bobot garam, kita memiliki nilai 0 dikali BM 74,5 gram per mol yang menghasilkan 0 gram per mol. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.